Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga teman-teman selalu sehat. Minggu ini saya akan melanjutkan materi kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah membicarakan mengenai pencatatan jurnal, minggu ini kita akan secara spesifik membahas tentang pencatatan dalam buku besar, yang mana pencatatan ke dalam buku besar ini termasuk bagian dari siklus pencatatan akuntansi. Nah, tentu teman-teman masih ingat siklus pencatatan akuntansi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa yang pertama adalah analisa transaksi. Teman-teman harus tahu, harus mengetahui tentang transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Taruh contoh misalkan perusahaan membeli sebuah peralatan. Nah, di situ akun apa saja yang terkait tentang pembelian peralatan. Kas, nah, kas keluar, kas berkurang, peralatan bertambah, kas berkurang di kredit, begitu dan seterusnya. Seperti itu teman-teman mesti tahu. Nah, analisa transaksi bukan hanya melibatkan itu saja, tentu analisa transaksi itu teman-teman juga harus melakukan checking juga terhadap nota-nota transaksi. Misalkan tadi pembelian peralatan, apakah benar pembelian peralatan itu seperti yang terlaporkan, itu harus sesuai dengan nota transaksi. Misalkan harga peralatan adalah 6 juta, nah itu nota transaksinya apakah benar harganya 6 juta atau tidak. Nah, itu teman-teman juga harus pastikan. Itu nggih. Terkait tugas jurnal kemarin, alhamdulillah itu saya cukup bahagia. Walaupun jujur teman-teman, saya belum bisa mengecek sampai semuanya mahasiswa, tapi sebagian besar yang saya cek teman-teman itu sudah benar, bahkan ada yang bagus, sudah benar sekali. Tapi memang ada beberapa yang masih kurang, tapi kurangnya itu pun juga bukan kurang yang signifikan. Misalkan teman-teman bisa lihat di layar ini, taruh contoh misalkan pencatatan di jurnal misalkan. Nah, kemarin beberapa teman-teman itu kurang di sini nih, gitu. Kurang keterangan misalkan untuk mencatat penanaman modal Bapak Budi pada percetakan rapi, atau misalkan untuk pembayaran premi asuransi 3 bulan misalnya. Nah, itu keterangan di bawah ayat jurnal ini ada beberapa teman yang belum dikasih di keterangan ayat jurnal itu. Nah, tapi itu bukan suatu yang suatu yang signifikan. Itu bisa dan bukan salah satu syarat mutlak untuk ditulis dalam sebuah jurnal. Sebenarnya keterangan seperti itu diperuntukkan untuk apa sih? Untuk memudahkan kita ketika nanti kita melakukan pencatatan di dalam buku besar. Tapi ya enggak apa-apa, enggak perlu dilakukan pun tidak masalah. Tapi alangkah baiknya itu dilakukan. Nah, oke, maka ini saya sangat optimis saya melanjutkan kepada materi selanjutnya di siklus pencatatan akuntansi yang selanjutnya, yaitu adalah pencatatan di dalam buku besar. Nah, apa sih itu buku besar? Sebenarnya buku besar ini adalah sebuah pencatatan akuntansi yang mencoba mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa ayat jurnal yang sudah tertulis di dalam pencatatan jurnal di awal. Nah, proses pencatatan dari jurnal, jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa pencatatan buku besar itu adalah proses pengelompokan atau proses klasifikasi dari ayat jurnal. Jadi buku besar itu didahului terlebih dahulu oleh
jurnal yang sudah kita buat, kemudian pada akhirnya nanti jurnal itu akan diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam buku besar. Jadi proses pemindahan dari jurnal ke buku besar itu namanya posting. Jadi kalau teman-teman dengar istilah di akuntansi misalkan posting, itu berarti maksudnya adalah proses pencatatan dari jurnal menuju ke buku besar, yaitu namanya adalah posting. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman misalkan ada yang kamu sudah melakukan posting ini atau belum, ini sudah diposting atau belum. Nah, posting kalau dalam istilah akuntansi adalah pemindahan dari jurnal ke buku besar. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya salah satunya seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini sebenarnya ada contoh selain ini. Kalau ini adalah buku besar dengan skema T. Jadi di sisi sini T itu maksudnya kan gini. Ini ke sini itu ada informasi tanggal, keterangan ref, jumlah. Mungkin teman-teman akan bertanya, kok ini kembali lagi ini ada tanggal, keterangan ref, jumlah lagi Pak gitu. Nah, untuk sisi ini adalah sisi debit. Nah, kemudian untuk sini itu adalah sisi kredit. Makanya tadi dinamakan T. Nah, ini ada pemisahnya di tengah. Ini adalah pemisahan antara debit dan kredit. Jadi gitu nggih. Teman-teman bisa memahami itu ya. Nah, pengelompokan tadi itu yang saya sebutkan tadi itu, bahwa pengelompokan dalam buku besar ini dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan akunnya, teman-teman. Berdasarkan akun. Contoh misalkan ini kas gitu. Jadi di dalam tabel, ini saya menyebutnya tabel gitu aja ya. Ini di dalam tabel ini yang isinya itu adalah transaksi yang melibatkan akun kas semuanya. Jadi taruh contoh misalkan ini April tanggal 1. Ada penambahan kas sebesar 290.000 atau kas berada di debit 290.000. Nah, ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari pencatatan jurnal. Kita lihat, teman-teman. Kita lihat tadi tanggalnya April tanggal 1. Apakah ada transaksi yang melibatkan kas April tanggal 1? Oh, ada. Kas di debit, kas bertambah sebesar 290.000. Nah, kemudian kas lagi di mana? Oh, ada lagi di tanggal 2 kas. Tapi di sini kas di kredit. Nah, kita lihat apakah tanggal 2 ada. Nah, ada tahu ini kas April tanggal 2 di sisi kredit. Jumlahnya 60.000. Benar enggak? Nah, 60.000. Jadi begitu, teman-teman. Pengelompokan yang dimaksud itu seperti itu. Misalkan mana kas lagi? Oh, kas tanggal 2 ada lagi kas tapi di debit sebesar 2 juta. Ini pinjaman wesel dari bank. Apakah tanggal 2 di ini ada? Nih di sisi debit 2 juta. Gue teman-teman bertanya, loh keterangannya ini kok enggak ada Pak? Sebenarnya enggak usah dikasih juga enggak apa-apa. Ya enggak dikasih enggak apa-apa. Kalau mau dikasih juga enggak apa-apa. Ini dikasih keterangan utang wesel, istilahnya utang wesel di sini bisa itu. Intinya bahwa kas bertambah diakibatkan karena penerimaan dari utang wesel 2 juta. Nah, itu kemudian mana lagi yang kas ada lagi? Nah, kas tanggal 3 ada di debit sebesar 90.000. Nah, kita tulis di sini tanggal 3 90.000. Kemudian nantinya kita lanjutkan lagi, kita cari teman-teman sampai ke bawah yang melibatkan kas, kita akan pindahkan ke buku besar. Tergantung nanti di dalam jurnal itu kasnya berada di sisi debit atau kredit. Kalau misalkan berada di sisi debit ya kita pindahkan di sisi debit. Kalau misalkan di sisi kredit ya kita pindahkan di sisi kredit gitu.
Nah, sebenarnya gunanya untuk apa sih? Ini adalah bagian atau istilah serangkaian siklus pencatatan akuntansi yang pada akhirnya nanti dari siklus ini nanti akan ada jurnal penyesuaian dan lain sebagainya sampai ke belakang. Ini untuk memastikan bahwa pencatatan yang kita lakukan itu memang benar. Ya mungkin teman-teman sampai sini belum bisa melihat itu, misalkan oh apa sih kegunaannya ini. Nah, pada akhirnya nanti teman-teman bisa lihat. Taruh contoh misalkan minggu depan setelah kita bahas ini teman-teman, ada buku besar dalam bentuk bukan dalam bentuk T seperti ini, tapi dalam bentuk saldo berjalan. Nah, teman-teman nanti akan lihat minggu depan akan kita bahas. Itu akan mulai kelihatan. Ketika kita membahas saldo besar dalam yang dicatat dalam bentuk saldo berjalan, itu efeknya apa sih ya? Nanti teman-teman sudah akan bisa melihat di situ. Itu nggih. Nah, materi buku besar ini lagi-lagi nanti saya meminta teman-teman untuk melakukan ada tugas. Nah, di sini ada kolom-kolom teman-teman, ada kolom-kolom akun, ada piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, mesin cetak, gedung dan lain sebagainya. Nah, saya meminta teman-teman untuk mengisinya. Nah, isinya dari mana ya seperti saya katakan tadi, dicarikan dari jurnal ini. Taruh contoh misalkan piutang usaha itu. Tanggal berapa piutang usaha, dan nanti piutang usaha, transaksi piutang usaha itu ada di debit atau kredit, nanti dipindahkan di sini ditulis ini April 2020, nanti tanggal berapa, keterangannya dikosongin tidak apa. Nah, ref ini teman-teman, sorry tadi saya agak lupa, ref ini J1 itu sebenarnya apa sih maksudnya? Ini adalah jurnal halaman 1 maksudnya. Nah, nanti J1 semuanya, karena ini jurnal ini semuanya kita halaman 1 semuanya, tidak ada yang halaman 2 gitu nggih. Nah, kemudian ada lagi, ini saya agak lupa dengan informasi nomor akun. Nah, nomor akun di sini kan kas saya tuliskan nomor akun 1 ya saudara. Di sini kan kas juga ref kalau di sini adalah nomor akun. Kalau di jurnal ref itu adalah nomor akun. Tapi kalau misalkan di buku besar ini mengacu pada mengada jurnal refnya ini. Nah, sebenarnya nomor akun ini dapatkan dari mana sih? Nomor akun itu bisa kita buat sendiri, tapi minggu depan akan saya berikan contoh salah satu kode atau penomoran akun yang bisa teman-teman manfaatkan nantinya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya teman-teman bisa buat itu. Tapi memang nggak kemudian dibuatnya secara asal. Pembuatan nomor akun itu juga harus terstruktur dan sistematis. Gitu nggih. Oke teman-teman, jadi itu tugasnya bagi teman-teman adalah melanjutkan pencatatan buku besar yang sudah saya contohkan ini. Yang saya contohkan tadi kan pengklasifikasian kas. Nah, kas ini mana saja sih transaksi kas? April tanggal 1 kas debit 290. Nah, nanti mana saja sih transaksi yang melibatkan piutang usaha, akun piutang usaha, nanti ditulis di sini ya. Oke, gitu teman-teman, dilanjutkan ini pencatatan buku besar. Informasi mengenai paling lambat pengumpulan tugas nanti saya akan berikan infonya di dalam grup. Kemudian terkait bagaimana nanti pengumpulannya saya juga akan berikan infonya di dalam grup. Gitu nggih teman-teman. Sekian dari saya. Apabila nanti teman-teman masih kurang jelas, silakan bisa bertanya di grup di kelas virtual kita melalui grup WhatsApp. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.